Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya, Devi Mulyasari, dengan NIM 858098813. Saya mahasiswi semester 6 dari Universitas Terbuka, Prodi S1 PGSD dengan Salur Pelito Sayang Mandiri, IPWJJ Pontianak, dengan tutor Ibu Lis Wijaya MPD. Kali ini, saya akan melakukan kegiatan praktikum IPA di SD. Modul 3 KP2 tentang uji makanan, yaitu uji karbohidrat dan uji lemak. Adapun tujuan praktikum kali ini yaitu mengidentifikasi bahan makanan yang mengandung karbohidrat dan lemak. Di sini alat dan bahan untuk mengidentifikasi karbohidrat yaitu adapun bahan dan alat yang saya gunakan di sini yaitu satu buah tempat plastik, beberapa pipet secukupnya, kemudian satu iris pisang, satu iris apel, nasi secukupnya, telur rebus secukupnya, saya ambil bagian putihnya saja, tahu putih, selanjutnya margarin, kemudian ada biskuit, selanjutnya tepung terigu, kemudian ada gula pasir dan kentang, serta satu buah betadin atau glukol. Di sini saya akan menjelaskan sebelum ke praktikum. Apa itu karbohidrat? Karbohidrat atau amino merupakan senyawa yang terdiri atas unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Untuk mengetahui amino, di dalam bahan makanan dapat diuji dengan pemberian larutan yodium. Dalam amonium yang ditetesi larutan yodium memperlihatkan perubahan warna biru tua. Jadi bahan makanan yang mengandung amino jika ditetesi larutan yodium dalam KI atau akan berubah menjadi biru ungu atau biru. Langsung saja saya melakukan percobaan. Kita beri 2-3 tetes betadin ke masing-masing bahan yang kita sebutkan tadi satu persatu. Pertama, ke pisang, kedua, apel, dan kemudian kentang. Setelah itu, ada beberapa yang kita aduk. Kemudian setelah itu kita tunggu beberapa menit, 5-10 menit kita diamkan. Baiklah, inilah hasil dari percobaan kita pada zat makanan uji coba karbohidrat. Yang pertama, ada pisang, warnanya biru kehitaman, kemudian apel tidak mengalami perubahan warna, kemudian nasi menjadi biru keunguan, kemudian putih telur tidak mengalami perubahan warna, selanjutnya tahu putih tidak mengalami perubahan warna, kemudian untuk margarin juga tidak mengalami perubahan warna. Berikutnya untuk biskuit mengalami perubahan warna, yaitu warna biru kecoklatan, dan untuk tepung terigu perubahan warnanya menjadi warna biru keunguan, serta gula pasir mengalami perubahan warna kecoklatan, dan kentang mengalami perubahan warna hitam kebiruan. Baiklah, di sini yang mengandung karbohidrat ada nasi, kemudian ada biskuit, kemudian ada tepung terigu, serta pisang. Dari kesimpulan bahwa terdapat beberapa makanan yang mengalami perubahan warna, ada juga yang tidak mengalami perubahan warna, dan ada juga yang mengalami perubahan warna sesuai warna yang ditetesi cairan betadin atau glukol. Bahan makanan yang mengalami perubahan warna biru keunguan atau biru pekat terdiri dari pisang, nasi, biskuit, tepung terigu, dan kentang. Jadi, bahan makanan yang mengandung karbohidrat itu terdiri dari pisang, nasi, biskuit, tepung terigu, dan kentang karena bahan makanan ini mengalami perubahan warna. Selanjutnya, yang kedua, yaitu uji lemak pada bahan makanan.
Tujuannya yaitu mengidentifikasi bahan makanan yang mengandung lemak. Adapun alat dan bahannya yang dibutuhkan dalam praktik ini yaitu yang pertama ada beberapa piring, kemudian 1-2 buah pipet, selanjutnya kertas buku berwarna coklat yang sudah diberi nama-nama sesuai bahan makanan, kemudian 1 buah sendok, selanjutnya ada 2 buah kemiri, selanjutnya ada seujung sendok margarin, selanjutnya ada beberapa potong wortel, kemudian seledri secukupnya, selanjutnya jagung kering 3-5 buah, kemudian singkong kering, selanjutnya ada pepaya 1 potong, kacang tanah kering, santan 1-5 ml, dan minyak goreng, minyak air, dan susu. Sebelum percobaan, saya ingin menjelaskan pengertian lemak adalah zat gizi komponen makanan yang berfungsi sebagai sumber energi, membantu penyerapan vitamin A, D, E, K, serta berperan dalam pembentukan hormon dan melindungi organ. Secara kimia, lemak umumnya merupakan senyawa trigliserida terdiri dari asam lemak dan gliserol. Lemak biasanya tidak larut dalam air tetapi larut dalam pelarut organik seperti eter atau alkohol tertentu. Langsung saja kita melakukan percobaan. Langsung saja dari bahan-bahan semuanya yang telah kita siapkan, kemudian kita gosokkan dan kita teteskan ke kertas coklat yang diberi nama masing-masing dari bahan makanan. Yang pertama, kertas bertulisan kemiri. Kita lakukan sampai selesai. Untuk air, tidak. Dan untuk minyak goreng, ya. Untuk wortel tidak, untuk margarin ya. Untuk seledri tidak, untuk kemiri iya. Untuk seledri tidak, untuk kemiri iya. Untuk pepaya tidak, sedangkan kacang tanah iya. Untuk singkong kering tidak. Untuk santan iya. Untuk biji jagung kering tidak. Dan untuk susu yang terakhir iya. Bisa kita lihat di sini adalah tabel hasil pengamatan uji karbohidrat pada makanan. Tabel hasil pengamatan uji lemak pada makanan. Kesimpulannya adalah kandungan zat makanan lemak pada sebuah bahan makanan dapat diidentifikasi keberadaannya menggunakan sebuah penguji sederhana, yakni dengan menggosokkan bahan makanan padat atau meneteskan bahan makanan cair ke permukaan kertas coklat. Sampul buku bahan yang mengandung lemak akan meninggalkan bekas noda minyak pada kertas. Sedangkan bahan makanan yang tidak mengandung lemak tidak akan meninggalkan bekas noda berdasarkan hasil pengujian di atas. Kemiri, margarin, kacang tanah kering, santan, dan susu merupakan bahan makanan yang mengandung lemak. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.